Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa yang mengasihi kami, yang oleh karena kasih-Mu kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kuasailah hati dan pikiran kami, berikan kami Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu itu yang menguduskan kami dan menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan berfirman kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita hari ini Senin 30 Maret 2026 diambil dari kitab Zakaria pasal 1 ayat 3. Zakaria 1 ayat 3. Demikian firman Allah, saya akan bacakan untuk kita dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Alai dokma tunasida songonodo hatani Jehovah Sebaot. Saimulak mahamu tuau ninna Jehovah Sebaot. Asamulak au Tuhamu ninna Jehovah Sebaot. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, firman Allah hari ini menyerukan, bahkan memerintahkan umatnya dan kita semua untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Tindakan pertobatan itu harus segera dilakukan. Karena dikatakan di ayat 2, sangat murka Tuhan atas nenek moyang mereka. Atas nenek moyang umat Allah yang telah dibebaskan dari perbudakan, yang telah dikasihi dan telah diberkati, diberi kehidupan dan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka. Namun mereka berpaling dari Allah yang telah memberkati, membebaskan mereka dari perbudakan itu. Mereka meninggalkan Allah, pergi menyembah berhala. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan dan tidak mendengar perintah Tuhan serta tidak setia hidup di dalam firman-Nya. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Zakaria agar menyerukan dan memanggil mereka untuk kembali kepada Allah. Maka dikatakan Allah berjanji akan kembali kepada mereka. Seruan pertobatan ini, saudara-saudaraku, merupakan tindakan kasih Allah yang tidak pernah melupakan umatnya. Allah menghendaki agar mereka tidak binasa oleh murka Allah, oleh dosa dan pelanggaran mereka. Sebab karena dosa, karena mereka hidup sesuai dengan keinginan mereka, mereka memilih jalan yang salah, memilih jalan yang akan membawa mereka ke jalan yang menuju kebinasaan dan mereka akan sesat di sana. Oleh karena itu ketika mereka berjalan di jalan yang salah, itulah Allah mengingatkan melalui hamba-hambanya, melalui Nabi Zakaria dalam hal ini. Bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Karena Allah, Tuhan semesta alam, ingin menyelamatkan mereka dan menghendaki keselamatan serta kehidupan umatnya. Tuhan tidak melupakan umatnya sekalipun umat itu meninggalkannya.
Hari ini seruan pertobatan ini disampaikan juga kepada kita. Mari kita tanya diri kita masing-masing di tengah kemajuan zaman dan kecanggihan pengetahuan, kemajuan alat-alat teknologi. Adakah semua yang ada di tangan kita yang kita miliki itu semakin menjauhkan kita dari Allah? Adakah semua berkat-berkat Allah membuat kita semakin mendekat kepada Allah, atau malah sebaliknya? Saudara-saudaraku, umat Allah meninggalkan Allah yang memberkati mereka sama seperti anak yang hilang itu. Ketika masih ada harta warisan yang dari ayahnya, anak itu lupa kepada bapaknya. Tetapi ketika semuanya sudah habis, bahkan makanan ternak pun tidak bisa dia makan, disitulah dia sadar, aku akan kembali ke rumah bapakku, katanya. Karena di rumah bapakku banyak makanan. Aku akan meminta supaya aku dijadikan menjadi salah seorang dari pekerjanya, bukan lagi sebagai anak. Ada kesadaran akan situasi yang dia hadapi, karena itu kesadaran itulah yang membawa dia kembali kepada bapaknya. Nah, karena itu jangan sampai kita tunggu situasi kita sampai mengerikan dulu, baru kita kembali kepada Allah. Semakin kita jauh dari Allah, maka hidup kita akan semakin susah. Karena itu firman ini mau mengundang kita, tinggalkan jalan yang salah itu. Kembalilah ke jalan yang benar. Jalan yang salah itu jalan di mana kita semakin hidup egois, semakin mementingkan diri sendiri, tidak peduli satu sama lain, dan menghindari persekutuan bahkan perjumpaan dengan Tuhan. Adakah kita semakin menghendaki persekutuan peribadahan? Adakah kita semakin mengajarkan firman Allah, mengajarkan iman di tengah keluarga, dalam situasi yang sulit ataupun dalam situasi yang aman? Saudara-saudaraku, undangan untuk berbalik, bertobat, seruan untuk meninggalkan jalan yang salah, keegoisan, penyembahan berhala, atau sikap yang mengandalkan kekuatan dunia. Mari fokus pada Allah dan kembali kepadanya dengan segenap hati dan hidup dalam firman-Nya. Allah berjanji, Ia akan memulihkan keadaan kita. Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selamanya Dia mendendam dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Ia datang dalam diri Yesus, menderita hingga mati di salib untuk menebus kita dari perbudakan dosa dan mengampuni segala kesalahan kita. Minggu-minggu ini kita sedang mempersiapkan diri, karena minggu ini merupakan minggu sengsara Yesus menuju salib. Sebagian dari kita melaksanakan ibadah passion, mengikuti jalan salib hingga Yesus disalib. Kita merayakan peringatan penyaliban kematian Yesus hari Jumat ini. Karena itu kita diingatkan kembali, Yesus berkorban untuk kita orang berdosa. Mari datang kepadanya, tinggalkanlah, lepaskanlah segala perbuatan yang jahat itu, yang memalukan itu. Datanglah pada Yesus, menerima pengampunan, kasih karunia-Nya, agar kita beroleh kekuatan, keselamatan, dan sukacita yang abadi. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah yang mengasihi kami, yang memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu, yang mengingatkan kami agar kami bertobat, berbalik, kembali ke jalan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melepaskan diri kami dari segala perbuatan yang menjauhkan kami dari Tuhan. Tolong kami agar kami semakin dekat dengan Tuhan, baharui hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengalami pertobatan itu. Sebab oleh karena kekuatan Roh-Mu lah
hati kami dibaharui, dan kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Engkau mengetahui situasi bangsa dan negara, bahkan situasi gereja-gerejamu yang sering jauh dari hadapan-Mu, walau datang beribadah kepadamu, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ampuni Tuhan hamba-hamba-Mu yang tidak sepenuhnya dapat melaksanakan tugas panggilannya. Ampuni seluruh umat-Mu, ampuni bahkan bangsa dan negara kami, agar kami boleh datang ke hadapan-Mu di dalam pengampunan-Mu, di dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan berjalan di jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati berkorban untuk kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati mereka yang sedang dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan, dan berikanlah sukacita bagi mereka yang berduka, kekuatan bagi mereka yang lemah. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan yang berulang tahun. Tuhan, tambahkan kebahagiaan dan panjang umur. Berkenanlah Engkau Tuhan beserta dengan kami dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari yang Tuhan berikan untuk kami. Terlebih di hari-hari di mana kami akan mengikuti jalan sengsara Yesus menuju salib itu. Biarlah kami mau menyerahkan hati dan jiwa kami secara jujur mengakui di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sempurnakanlah doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.